Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lilika dari Program Studi Matematika, Fakultas Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kaidah penulisan huruf kapital dan huruf miring, menjelaskan tentang beberapa kata depan, gabungan kata, kata dasar, kata turunan, angka dan lambang bilangan, serta akronim dan singkatan. Dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Valentinus Olabeding, SSMPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi. Materi yang pertama yaitu huruf besar atau huruf kapital. Dalam bahasa Inggris, kedua istilah ini disebut juga dengan capital letter. Beberapa contoh dari penulisan dan cara pemakaian huruf kapital. Misalnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dari kata pada awal kalimat. Contoh, dia menulis. Jadi, huruf D tersebut menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan atau kitab suci. Misalnya Allah. Huruf awal dari kata Allah yaitu A menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, Alkitab di huruf pertama di awal kata Alkitab, huruf A menggunakan huruf besar. Kemudian Quran huruf pertamanya yaitu Q. Huruf Q tersebut ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan saat penulisan nama. Misalnya nama Lili Kartika. Nah, huruf L dari awal nama tersebut menggunakan huruf kapital. Jadi, dapat disimpulkan bahwa huruf kapital sangat penting dalam penulisan kata ataupun huruf pertama dalam kalimat. Kemudian, materi tentang huruf miring. Beberapa kegunaan huruf miring diantaranya huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Kesastraan. Nah, bahasa dan kesastraan tersebut ditulis dengan huruf miring. Nah, yang perlu diketahui dan sangat penting dalam penulisan huruf miring, baik itu dalam penulisan tangan ataupun ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis di bawah kata yang akan dijadikan huruf miring tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi tentang kaidah penulisan kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk ataupun makna. Sebagai contoh kata dasar misalnya, makan, tidur, baca, tulis, masak, sapu, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, kata dasar dalam hal ini, sebuah kata dasar akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna ketika kata
dasar tersebut mendapatkan imbuhan. Nah, berhubungan dengan kata imbuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga disebut kata turunan, yaitu adalah kata yang terbentuk sebagai hasil dari proses afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata baru dan dengan makna yang baru. Contoh kata turunan, misalnya makanan, berlari, telunjuk. Nah, kata berlari menggunakan imbuhan awal, yaitu ber, ditambah dengan kata dasar yaitu lari. Jadi berlari. Nah, yang kedua yaitu makanan. Makanan menggunakan imbuhan akhir, yaitu an. Yang kata dasarnya yaitu makan, dan ditambah lagi dengan imbuhan an menjadi makanan. Nah, yang ketiga yaitu telunjuk. Telunjuk menggunakan imbuhan sisipan, yaitu kata dasar dari telunjuk yaitu tunjuk. Nah, ditambah dengan imbuhan sisipan yaitu l. Jadi, menjadi kata telunjuk. Nah, setelah itu kata gabung atau gabungan kata. Misalnya, contoh dari gabungan kata barangkali, bila mana, bagaimana, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu kemudian kata depan. Misalnya, contoh dari kata depan yaitu di, ke, dan dari. Ditulis terpisah jika diikuti oleh kata benda ataupun tempat. Contoh misalnya, di mana dia sekarang? Kemana dia selama ini? Nah, dari kedua contoh tersebut, di mana menggunakan kata depan di, kemudian kemana menggunakan kata depan ke. Selanjutnya, kaidah penulisan kata, angka, dan lambang bilangan. Dalam penulisan angka, dipakai untuk menyatakan lambang atau nomor di dalam penulisan. Di dalam penulisan angka, ada dua jenis kegunaannya. Yang pertama yaitu angka Arab dan angka Romawi. Kalau angka Arab misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian kalau angka Romawi misalnya ditulis I, kemudian I itu sama dengan 1, kemudian kalau angka 2 yaitu I-nya ditulis 2, kemudian kalau angka 3, I-nya ditulis 3 kali, kemudian kalau 4 ditulis dengan IV, huruf I dan huruf V. Nah, kemudian kalau angka 5 menggunakan huruf V, dan seterusnya. Kemudian penulisan lambang bilangan. Penulisan bilangan dengan huruf misalnya 22, yaitu 22. Atau contoh lain yaitu 1%. 1 kemudian dikasih tanda persen. Kemudian selanjutnya akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, misalnya Moh Yamin. Nah, sedangkan akronim adalah bentuk yang dipendekkan dari sebuah kata atau istilah. Misalnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya Lilika, mohon pamit dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.